Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dengan selalu bersyukur, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan selalu bersolawat. InsyaAllah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tausiah kita pada subuh yang berlimpah barokah kali ini saya beri judul, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Terus terang, judul ini dilatar belakangi oleh virus corona, dan saya yakin jemaah sudah sering mendengar ceramah yang berkaitan dengan ini. Tapi tak masalah, kita ulang-ulang lagi. Agar apa? Persiapan kita matang atas rangka menanggulangi atau menghadapi wabah ini. Dan judul ini tidak sembarangan tentunya. Saya ambil judul ini dari hadis Nabi. Hadis ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Bunyi hadisnya jemaah pasti sering mendengarkannya, tapi saya tak baca lengkap. Saya baca satu saja sesuai dengan tema kita. Apa bunyi hadisnya? Iltanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Apa satu di antaranya? Wasihhataka qabla saqamika. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu.
Itulah judul ceramah kita pada subuh yang berlimpah barokah kali ini. Jamaah rahimakumullah, wabah virus corona sampai hari ini sangat viral, baik di media sosial, media cetak dan elektronik, dan sudah banyak yang kena, termasuk kabar terbaru Menteri Perhubungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang secepatnya kepada beliau. Jemaah rahimakumullah, berbagai macam cara manusia dalam rangka menghadapi wabah virus ini. Ada yang sambil bergurau-gurau, ada yang menghadapi wabah virus ini serius, ada yang menghadapi wabah virus ini dengan ketakutan yang luar biasa takutnya. Jamaah saudaraku rahimakumullah, saking takutnya jahe merah diborongnya sampai awak tak bisa lagi. Kemudian kunyit, serai diborong juga. Sampai-sampai kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang namanya masker pun susah nak didapat. Kalau ada pun jual masker, kakak beradik harganya sekarang dengan harga emas. Saya untung waktu pergi haji tahun 2018 banyak beli masker sampai ada sisa lagi. Untung masih ada sisa. Karena setelah dicari masker keliling tak ada, walaupun ada mahal harganya. Jemaah saudaraku rahimakumullah, sampai-sampai sekarang ada yang viral namanya salam corona. Macam ini salamnya. Astagfirullah. Bukan telapak tangan ketemu, siku. Ada yang salam itu dia seperti ini tapi tak kena, begini aja. Ada yang salamnya seperti ini. Macam-macam. Pak Ustaz, ya. Takut seperti itu betul kita menghadapi virus corona ini. Apakah kita takut? Ya, takutlah. Siapa tak takut? Dan itu namanya takut tabi'i. Apa itu takut tabi'i? Takut manusiawi. Nampak ular, takut. Nampak kalajengking, takut. Nampak harimau, takut. Itu namanya takut tabi'i. Tapi jangan sampai takut tabi'i ini melewati. Sampai-sampai kita lebih takut kepada sesuatu seperti kepada virus ini dibandingkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh lagi. Kepada Allah tak macam itu betul takutnya. Nah, azan orang lantak lah situ. Allah larang berbohong juga dia. Allah suruh makan yang halal, yang haram juga dibuatnya. Tak takut dia. Tiba-tiba virus corona ini takut dia. Itu yang tak boleh. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, ketahuilah, penyebab kematian itu bukan hanya satu sebab oleh karena virus corona. Catat itu. Banyak penyebabnya. Kadang-kadang sedang ceramah mati. Kan begitu? Sedang main badminton mati. Banyak penyebab. Jadi yang awak takutkan terus terang bukan virusnya. Yang kita takutkan bukan matinya. Kenapa? Kalaupun kita takut mati percuma, kita akan mati juga. Yang awak takut mati sementara bekal yang dibawa kepada Allah itu tak seberapa. Itulah hendaknya yang menjadi ketakutan kita. Karena Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu.
Bekal yang paling baik itu adalah takwa. Baik untuk dunia kita, takwalah bekal kita. Apalagi untuk akhirat kita, itulah bekal kita. Jemaah rahimakumullah, tahun ke-7 Hijriah, artinya setelah 7 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah, maka pada suatu ketika beliau berkirim surat kepada Raja Maukukis. Maukukis ini Raja Mesir waktu itu. Apa isi surat Rasulullah SAW? Isi surat Rasulullah kepada Raja Maukukis mengajak Raja Maukukis ini untuk masuk Islam. Maka Rasulullah utus beberapa orang sahabat menghadap kepada Raja Maukukis sekalian membawa surat ini. Berangkatlah sahabat tadi. Lalu jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sampailah ke Mesir lalu bertemu dengan Maukukis. Diserahkanlah surat baginda Rasulullah SAW tadi. Oleh Raja Maukukis dibuka lalu dibaca. Setelah dibaca, apa kata Raja Maukukis? Saya belum bisa menerima ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad ini. Artinya dia tak mau masuk Islam. Bahkan surat Rasulullah SAW itu dibalas oleh Maukukis. Isi balasan surat itu menyatakan dirinya tidak akan masuk Islam. Tapi hebatnya, Maukukis ini berkirim hadiah kepada Rasulullah dalam jumlah yang lumayan banyak. Rasul terima hadiah itu Pak Ustaz. Rasul terima. Karena Rasul boleh menerima hadiah sekalipun dari orang kafir. Tapi Rasulullah tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah sekalipun dari orang Islam. Tapi kalau hadiah boleh. Dari orang Islam boleh, dari orang kafir pun boleh. Hadiah boleh. Apa hadiah yang dikirim oleh Maukukis? Pakaian-pakaian mewah. Raja. Mana ada pakaian dia seperti ini? Apalagi yang dikirim oleh Maukukis? Onta, kuda, perhiasan. Bahkan Maukukis berkirim 2 budak wanita cantik jelita. Siapa namanya? Maria dan Sirin. 2 budak wanita ini dimerdekakan oleh Rasulullah. Lalu keduanya masuk Islam, menjadi muslimah taat. Sirin dinikahkan oleh Rasulullah dengan salah seorang sahabat. Sementara Maria Al-Qibtiyah, Rasulullah SAW sendiri yang menikah dengan dia. Bahkan dapat anak. Siapa namanya? Ibrahim. Tapi meninggal di waktu bayi. Jadi 11 istri Nabi, salah satunya hadiah dari Raja Mesir Maukukis. Itulah Maria Al-Qibtiyah. Dan 11 istri Nabi yang dapat anak cuma 2, Khadijah dengan Maria. Kalau Khadijah anaknya Al-Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah. Maria anaknya Ibrahim. Yang lain tak dapat anak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, hebatnya Maukukis juga berkirim obat kepada Rasulullah. Ini dia. Bahkan dalam riwayat itu kita baca Maukukis juga berkirim tabib, garis miring dokter. Yang 2 ini tidak diterima oleh Rasulullah. Yang 2 ini maksudnya obat-obatan dan dokter. Mengapa Rasulullah tak terima? Jawabannya, karena Rasul itu sehat.
Rasul itu kuat. Orang sehat, orang kuat, tidak perlu dokter, tidak perlu obat. Yang perlu obat, yang perlu dokter, yang macam kita nih kaki ya semurat, lutut goyang, pinggang letas sapi lo sarap, pawi gambong, palo panyong, itu butuh dokter itu. Itu butuh obat tuh. Paling tidak balsem, minyak telon, paramek, konimek, bodrek harus standby di rumah. Awak penyakitan. Rasul sehat, Rasul kuat. Orang sehat, orang kuat tak perlu itu semua. Bahkan kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bukan hanya Rasul sendiri yang sehat, yang kuat. Rata-rata sahabat di Madinah itu sehat-sehat, kuat-kuat. Apa buktinya? Dua kekuatan dunia saat itu. Apa dia? Romawi dan Persia takluk di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kekuatan dunia Persia dan Romawi bisa kalah, apakah Rasulullah itu penyakitan? Tak mungkin orang penyakitan, orang lemah bisa mengalahkan orang kuat. Itu bukti sahih itu. Persia, Romawi tumbang lintang pukang tunggang langgang menghadapi pasukan Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku kekasih Allah yang berbahagia. Baiklah. Lalu bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanage kesehatannya sehingga beliau begitu sehat walafiat? Maka pada subuh kali ini semampu saya akan sampaikan. Tapi jemaah, sebelumnya saya mau sampaikan bukan berarti saya lebih sehat daripada jemaah. Nanti apa kata jemaah? Ustaz sok-sok sehat loh. Kuwi. Saya langganan sakit ya jemaah. Berat saya 49 tak pernah 50. Jadi saya membahas sehat ini bukan berarti lebih sehat dari jemaah, tidak. Awak penyakitan juga nih. Kaum muslimin, bagaimana cara Rasulullah SAW itu? Satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kaum muslimin, kaum muslimat, dia sangat-sangat bergantung kepada Allah dalam rangka menjaga kesehatan. Ini pertama. Apa maknanya? Tak henti-hentinya Rasulullah itu meminta sehat kepada Allah Ta'ala. Waktu pagi, waktu petang. Waktu pagi namanya zikir pagi, waktu petang namanya zikir petang. Tak pernah tinggal. Maka dalam menghadapi wabah virus corona, doa ditingkatkan. Jahe merah ya juga, masker ya juga. Tapi untuk apa jahe diborong? Untuk apa masker diborong? Kalau Allah dilupakan. Sama masker ingat ya, sama jahe merah ingat ya, sama Allah lupa dia. Apa gunanya seperti itu? Gantungkan diri kita nih kepada Allah lewat doa-doa kita. Contoh Nabi. Nah, apa bunyi doa Nabi di waktu pagi dalam zikirnya? Ini dia. Kita akan baca satu persatu. Di antaranya, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. La ilaha illa ant. Itu di antara penggalannya. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sehatkan badanku. Dalam doa itu Rasul memakai kata afini. Apa afini itu jemaah? Afini itu sehat lahir batin.
Sehat lahir batin. Bukan hanya sehat lahir saja. Rasul tak memakai kata sehat di situ. Allahumma sihah. Bukan itu, tapi Allahumma afini. Itu di atas sehat lagi. Kalau sehat itu jasad, belum tentu batin. Tapi kalau afini lahir batin. Itu yang diminta oleh Nabi setiap pagi, setiap petang. Allahumma afini fi badani. Apalagi bunyi penggalan doa Nabi minta sehat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kemaafan kepadamu dan aku memohon keselamatan lahir batin di dunia dan di akhirat. Afiah, sehat lahir batin. Apalagi bunyi doa beliau, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan, keselamatan lahir dan batin untuk agamaku, duniaku, keluargaku dan harta bendaku. Allahu Akbar. Doa yang begitu indah, diulang-ulang setiap hari. Apalagi bunyi doa Nabi itu, Allahumma hfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jaga aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku. Jaga aku ya Allah. Termasuklah maknanya di situ, jaga aku dari wabah penyakit, dari segala yang membahayakan. Apalagi bunyi penggalan doa Nabi di waktu pagi dan petang dalam zikir khusyuknya. Rabbi as'alukal khaira hadza ma fil yaum wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan setelahnya. Apalagi bunyi penggalan doa Nabi waktu pagi dan petang minta sehat dan minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan dapat memudaratkan kita sedikit pun, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit. Ini cara pertama. Takut, kita takut, tapi jangan sampai kita menjadi putus asa. Berharaplah kepada Allah akan kesehatan, berharaplah kepada Allah akan keselamatan. Gantungkan diri kita kepada Allah lewat doa khusyuk kita setiap pagi, setiap petang. Bukan dengan cara salam begini. Hanya si kopi rustu dia mah. Kone ya baru. Ini si kopi dia mah. Jemaah saudaraku rahimakumullah, di toko obat itu hanya ada jual obat, tak ada jual sehat. Mana ada jual sehat di toko obat? Yang ada di toko obat itu jual obat. Apa maksud Pak Ustaz? Yang menyehatkan kita kaum muslimin kaum muslimat pada hakikatnya adalah Allah. Obat itu hanya sekedar wasilah, usaha. Tapi yang menyehatkan adalah Allah.
pergi ke toko beli obat, urusan sehat minta ke Allah. Itu maksudnya. Tak ada jual sehat di toko obat itu. Nanti pergi ke toko obat, Pak, ya, ada sehat. Apa sehat, Cik? Sehat. Tak ada jual sini tu. Cuba tanya toko bangunan tu. Untung-untung ada jual sehat situ. Apa maksudnya? Obat saja kita cari, walaupun berapa harga kita beli. Dokter saja kita cari, apapun katanya kita turuti dan kita ikuti. Lalu mengapa doa kita kepada Allah terhenti? Berobat iya, tapi lebih utama itu adalah doa kita kepada Allah. Maka untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari wabah virus ini, doa, doa dan doa. Doa perisai, doa senjata. Doa itu insya Allah akan menyelamatkan kita. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, istiqamahlah kita untuk zikir pagi, zikir petang. Yang kedua, bagaimana supaya kita sehat walafiat, dan semoga paling tidak kita tak kena wabah virus yang senang mengganas-ganasnya ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pola makan kita mesti diatur sedemikian rupa, seperti Rasulullah SAW mengatur pola makannya. Jemaah, kita mungkin sering mendengar ini, tapi ini bukan hadis ini. Bahkan ini kaum muslimin, kaum muslimat bukan dhaif, palsu bahkan. Apa bunyinya? Kami ini kaum terasa lapar baru makan, sebelum kenyang kami dah berhenti. Ini bukan hadis. Ini adalah perkataan orang bijak, tapi banyak kita mendengar katanya ini adalah hadis. Bahkan ada pula yang salah sebut, makan sebelum lapar, sudah sebelum kenyang. Tambah salah. Padahal yang benarnya, lapar baru makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Itu yang tepatnya. Tapi walaupun ini bukan hadis, kata Syekh bin Baz, ini diterima oleh akal sehat. Ini pula komentar Syekh bin Baz. Bahkan kata beliau, ini cocok dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-A'raf 31. Apa bunyinya? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebih. Berarti begitu nak kenyang, jangan sampai kekenyangan. Begitu kata Allah, makan, minum, tapi tak boleh berlebih-lebih. Berlebih-lebih itu tak baik, jemaah. Usahakan berlebih makan, jangankan berlebih minum. Berlebih-lebih beribadah saja tak baik. Apa buktinya? Datang 3 orang laki-laki menghadap kepada Rasulullah. Mengapa mereka? Nak tahu amalan Rasulullah. Setelah itu mereka nak mengalahkan amal ibadah Nabi. Amal ibadah Nabi nak dikalahkannya. Kata lelaki yang pertama, ya Rasulullah, aku malam takkan tidur-tidur, ingin tahajud sepanjang malam. Kata laki-laki yang nomor 2, ya Rasulullah, aku siang takkan makan-makan, aku puasa setiap hari. Yang nomor 3 agak lain sikit. Apa kata yang nomor 3? Ya Rasulullah, aku takkan berbini-bini sampai mati. Menurut dia kalau berbini mengganggu, payah nanti mau beribadah. Lain pula, orang nak menambah, orang ikut tak nak berbini. Lalu apa kata Rasulullah SAW kepada laki-laki yang nomor 1? Kau dengar baik-baik. Aku ni Nabi.
lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Aku malam tahajud, aku tidur juga. Kau dengarkan baik-baik. Aku siang puasa tapi makan juga. Apalagi kau? Tak nak berbini-bini kau? Kira begitulah. Nabi 11 bininya. Dia tak nak berbini. Agak naik emosi Nabi. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnati wa may yarghab an sunnati falaysa minni. Kau tahu tak? Nikah itu sunnahku. Yang tak menikah berarti tak mengikut sunnahku. Yang tak mengikut sunnahku bukan umatku. Baru tahu. Berlebih-lebih tu tak boleh. Cobalah tahajud tiap malam. Ujung-ujungnya nanti tahajud itu akan tak suka kita dengan dia. Apa sebab? Rupanya menganiaya diri jadinya. Cobalah puasa tiap hari, kita akan sakit nanti. Dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi menyebutkan al-ahkam masyru'atun limasalihil ibad. Hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Dalam rangka apa? Menjaga 5 perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini mesti dijaga. Termasuk menjaga jiwa dan akal tadi. Kalau puasa tiap hari, tahajud tiap malam, takkan berbini-bini, terganggu jiwa seseorang, terganggu akal seseorang. Jadi berlebih-lebih itu tak baik. Apalagi tadi makan. Ketemu durian montong. Awak durian montong tahu contoh. Sudahlah durian montong gratis pula. Di gratis ni tak tahan. Dimakannya lah durian montong yang gratis itu sebanyak-banyak. Saking banyaknya, kekenyangan macam mulek sudah melulu kambing ngontok. Ulek gadang melulu kambing kenontok seminggu. Nyontok. Dimbau nak bunyi dah. Cu. Apa? Konyang. Masa sampai macam itu betul? Macam mana dia nak minum lagi? Mana tempat udara lagi? Itu tak boleh. Kata Nabi, wadah yang paling jelek dipenuhi oleh anak Adam itu adalah perut. Ini tempat penyakit ni jemaah. Kalau ini kita bisa setel dengan baik, insya Allah kita sihat. Tapi kalau tak disetel, bahaya. Kata Rasulullah, makanlah kalian sekedar menguatkan tulang sulbi kalian untuk beribadah. Perut mesti bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Hadis itu yang montong. Inyo aja di dalam. Aneh tampi air deh. Aneh tampi angin leh. Lah si kodu yang du diam nak temuek si koleh. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kenapa Rasul itu sehat? Rasul bukan sekedar ngomong, beliau ngamalkan. Perut beliau itu stabil terus, air ada, makanan ada, udara Tapi kalau lapar jangan tertahan pula. Karena tadi terasa lapar makan. Ini dah lapar, tahan. Udah lapar, tahan. Udah lapar, tahan. Tak juga boleh. Nanti kebanyakan udara itu namanya masuk angin. Tak juga bagus. Akhirnya nanti kena asam lambung, sakit. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hal makan
Jemaah, simak baik-baik ini penting nih kalau tak kena virus corona nanti. Rasulullah SAW kalau makan itu menyuap dengan 3 jari saja. 3 jari itu maknanya begini. Jangan iko bopong cowok. Iko sampai di rumah 3 jari, anak condok koha. Artinya apa? Suapan Rasulullah itu kecil. Sehingga begitu kecil dimasukkan ke mulut lapang. Karena lapang begitu mengunyah semuanya kena kunyah maksimal, makanan hancur. Begitu ditelan tak mengganggu usus. Pencernaan Nabi senantiasa sehat karena suapannya kecil. Kunyah Nabi itu sudahlah suapannya kecil, kunyahnya banyak pula. Ada yang menyebut 33 kali. Awak ndak pakai gonggam. Pakai damok. Adi masuk ke mulut penuh. Sambil bercakap pula punya. Opor kanan, opor kiri, tersangkui, sorong pakai air. Apa kata awak? Itu terserangan di dalam lah boleh. Makanya ada yang bocor ususnya, ya kan? Ada yang luka ususnya, ada yang operasi usus. Namanya usus bun. Apa salah satu penyebab? Suo godang. Kunyah kurang. Itu penyebabnya. Pakai damok. Nasi duyan masuk ya. Kalau puang masuk ya. Bincik-cik dulu. Pisang masuk ya. Opor kanan, opor kiri, lulu. Rusak pencernaan. Nabi suapannya kecil, mulutnya lapang, ngunyahnya lama, makanan itu hancur, ditelan, tak menyiksa mesin di dalam. Waduh, mantap. Dan Nabi Muhammad SAW tak pernah makan pakai sendok, pakai tangan. Makanya mak-mak awak di kampung dulu, jangan dikacau pakai tangan, kok copek basi. Rupanya tangan ini punya kehebatan oleh Allah. Ketika memegang makanan cepat menjadi asam, sehingga oleh perut kita mudah untuk dicer tangan. Tak pakai sendok. Pakai sendok, pakai tangan jauh lebih mantap pakai tangan. Apa alasan? Sendok sudah banyak mulut yang mendarat di situ. Walaupun dicuci, tapi entah mulut siapa lah di sendok. Kalau tangan orisinil, steril, kitalah yang pakai. Pernah istri sekali di atas pelaminan, waktu main suap-suapkan. Datang bini balik. Foto. Sudah foto tu sampai kini nak pernah dia ulang-ulang. Nak makan menyuk suang di situ. Kalau ndak mau lapar lantaklah situ. Kan dia. Mana ada sekarang lagi? Ada tiap pelaminan dulu ya. Ini kan di foto tu mah. Siapa lagi yang pernah memakai tangan kita? Anak cucu kita. Waktu mereka belum pandai nyuap, tangan inilah menyuapkan. Sekarang karena cucu dah besar, anak dah besar, tak ada orang makai kecuali kita sendiri. Sehat. Saya jemaah termasuk orang yang paling tak suka makan pakai sendok. Mohon maaf, ada cerita pengalaman seketik. Ambo diundang pesta di PTPN 5 Nusantara Jalan Rambutan di Gedung Serbaguna. Uang pesta tu pakai baju ancak. Awak ndak lo dapet meja VIP tu yo. Jadi waktu makan paho kau dijadiin meja. Jadi waktu memotong daging tu, ambo tanggar pu, ambo iri pakai sendok. Atau baliok piong tu ya mah.
Lillahi ta'ala di masjid. Saya bukan sekedar bikin lucu-lucu, ni asli kejadiannya. Tak balik. Habis baju ancak ampun. Kuanangko, ondang, lado. Emak kata ambo. Orang rumah duduk di samping menengok ambo antara ibo dan lucu. Ngapu abang bang? Tabang nasi kemana? Idui ayam lesen. Sangkula mati ya wak. Jadi nak mambiok nasi baliok la malu. Indak mambiok awak lu makan. Indak dalam pawi ada lah, dilupawi. Kau muslimin, kau muslimat. Jadi mono ngambo menunggu umat sudah. Uang rumah awak anda disuruh ngawak dia dah. Hatu yo. Disuruh lah sodio ya. Makan surang aja. Lah sudahnya makan, ambil nasi untuk abang. Jangan. Selera makan lah hilang tu itu. Yang terpikir oleh saya, nanti salam dengan pengantin bapa cago. Di gedung ya mah. Jadi sudah makan rumah. Nanti salaman, biasanya kan rumah sampiong atau di belakang. Waktu saat itu dekok yayang di muka abang belakang. Wak panggil yayang. Asli ya mah. Tak percaya tu tanya sama pak guru tu. Mepet ya. Dokeng jawabnya ni. Jadi ambo peganglah ujung jilbabnya segini supaya jangan lari. Awak kan ceramah yo pekan baru. Tentu banyak je orang kenal. Menengok baju tu sapo awak dia. Dia apa pak ustaz? Anak aja lah ya awak. Nyata sesapo ya lah. Awak lah malunya sesapo ya awak lah. Aduh. Asal-asal yang kenal, ngapa ustaznya? Yang dah lama waktu salam dengan pengantin, dengan nama ayah pengantin. Tentu tak bisa berbelakang awak leh. Ngapa ustaznya? Itulah pak. Idu ayam apa di sana nyamuk. Apa? Semenjak itu jemaah bersumpah ndak ada, tapi ndak akan pakai sendok ambo makan. Jadi kalau saya ceramah di hotel, dimanapun ceramah, kalau pakai makan, saya ambil minuman dua. Soci untuk basuh tangan, dan soci untuk minum. Apa begitu? Terbayang ambon nasi terbalik dulu. Ini asli dia mah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad itu kenapa sehat? Beliau punya makanan favorit. Apa di antara makanan favorit Nabi? Daging kambing. Ini makanan yang Allah tempa untuk nabinya. Ini bukan makanan sembarangan. Ini daging paling sehat. Ini daging paling sehat. Pak Ustaz, ndak nayok tensi Nabi makan daging kambing. Ndak. Terbalik dengan kita umatnya. Usahakan makan, mendengarnya saja lah nayok tensi. Kena nih itu. Apa? Kambing. Langsung kunang-kunang motor. Kalau dimakan langsung datang malaikat maut. Kita terbalik. Saya alhamdulillah pula jemaah. Tak ketemu kambing tu tensi saya naik. Kalau ketemu kambing turun tensi saya. Kalau acara akikah otomatis kan orang sembelih kambing itu. Jadi ceramah lambo. Setelah ceramah singkat cerita kan disuruh undangan makan. Jemaah banyak pula minta nomor HP, di mana ustaz tinggal. Orang dah makan, tu naik tensi saya tu. Abi kambing lah, abi lah. Tu naik tensi saya tu. Sebanyak-banyak tanya. Awak lu makan leh?
Awak tengok orang yang dulu sampai tak nampak nasi dek kambing tu dia. Itu tensi saya menjadi itu je Pak. Begitu saya pergi ke meja hidangan, masih ada kambing tu. Turun langsung tensi saya. Sugesti aja tu. Tak ada itu. Sugesti. Makan aja lah. Tapi kalau jemaah memang naik tensi makan kambing, belum pernah jangan langsung aja. Ansu-ansu. Nanti mentang-mentang mau mengamalkan kaji, mengamalkan sunnah Nabi, pulang dari sini langsung cari sate kambing. Dapat pula. Makan banyak-banyak. Lewat. Nanti nelpon Bang Junaidi, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada jemaah meninggal Pak Ustaz. Apa Zaki? Mengamal kaji Ustaz tadi. Makan kambingnya mati. Saya tak tahu jawab tu jemaah. Kalau memang tak suka apa boleh buat lah. Tapi cubalah ansuan. Ini makan sunnah Nabi. Kemudian Nabi itu jemaah, apalagi makanan favoritnya buah kurma. Kurma. Nabi itu nyaris setiap hari makan kurma, apalagi kurma ajwa. Kurma ajwa ketika dimakan itu bukan hanya membuat sehat badan, jin-jin pun tak berani mendekat. Awak kapan ketemu kurma? Bulan puasa. Labi puasa, Abi cerita tentang kurma. Kapan kita makan kurma lagi? Menunggu tetangga pulang umrah. Pas pulang umrah, dibayar kurma 3 deh. Awak di rumah berlima, lapang bagi. Akhir bagi 3, bagi 5 lah kurma tu. Hepek sengenek suang. Kini jemaah umrah ditolak pula. Tentu tidak ada orang baik kurma leh. Anak makan kurma leh. Kemudian apa makanan favorit Nabi kaum muslimin kaum muslimat? Sayuran. Dan teori Nabi kalau makan sayur itu petang hari sebelum maghrib itu jadwal makan sore Nabi. Itu jadwal makannya. Awak ndak tentu jadwal mengunyah tawi. Nabi itu terjadwal. Dan Nabi kalau makan kaum muslimin tidak memakan yang terlalu panas, tidak yang terlalu di. Awak berlawanan lagi. Sengaja nan hangi-hangi. Minum sengaja nan dingin di pisang kipas panas. Bakwan panas. Risoles panas. Apalagi bakso. Makan bakso tu tiwuk kangean. Nanti dah habis bakso apa minuman kita? Teh es. Macam mana nak sehat? Kenapa Rasul tidak memakan makanan terlalu panas? Merusak gigi. Dan itu racun. Sebab kalau panas otomatis ditiup. Keluar racun, hinggap di makanan, makan lagi. Kita sengaja cari yang panas-panas. Minum sengaja yang dingin di. Oh jemaah, macam tak ada satupun yang cocok cara kita dengan Nabi jemaah. Berlawan sudah. Nabi tidur jam 9 paling lambat. Bangun jam 3 paling lambat. Kita jam 9 odok pai lapangan futsal. Jam 9 odok pai main badminton. Jam 9 odok pai main domino. Nabi jam 9 dah tidur, bangun jam 3. Berapa jam berarti Nabi tidur? 6 jam. Itu tidur yang paling normal. Ternyata kurang dari itu tak baik, berlebih pun tak baik. Berlebih pun tak baik. Dan Nabi kalau tidur jam segitu, apa tujuannya? Tidur seperti itu ternyata sangat baik untuk pembentukan sel darah merah, untuk mengurangi gejala stres dan stroke, untuk menjaga kesehatan jantung. Apalagi kalau Nabi itu tidur mengarah ke kanan, sehingga jantung berada di posisi atas, tak pernah terhimpit. Tidur wahyu, tentu iya, aturan dari Allah.
Kalau tidur gaya bebas terus. Aco nak tibu dah. Melontang, menelungkui, kaki kate, nayok tompek lolok tabang, tuun tajun. Nabi nak tidur tu jemaah, berkirai selimut daluha. Berkirai tu kirainya. Mana ada tu virus corona ada di selimut itu. Ini enggak langsung aja. Oh, puado kalau jengking situ. Apa baru tahu? Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Nabi kita tu luar biasa. Terakhir. Sikit lagi waktu. Apalagi Nabi orang yang paling pandai menjaga kebersihan. Mohon maaf, kuku sekali seminggu dipotong. Maaf. Bulu ketiak dicabut. Sekali seminggu. Paling lambat sekali 40 hari. Maaf, itu semua bulu-bulu halus di badan dibersihkan. Kalau kuku setiap Jumat sekali seminggu dipotong. Tak boleh kuku panjang-panjang. Karena virus corona tu di bawah kuku tu dia ambil. Potong. Sekali seminggu. Jangan sekali 1 semester, lama tu je bang. Apa maksud sekali 1 semester? Sekali 6 bulan, kelamaan. Kemudian Nabi itu batal wuduk berwuduk. Kalau begitu, pertanyaan, kuman apa yang hinggap di badan Nabi? Setiap berwuduk cuci tangan. Setiap kali Nabi berwuduk bersiwak. Siwak kehebatannya luar biasa. Apa kehebatan kayu siwak? Siwak itu ada getah. Dan apabila bersiwak kita, apapun penyakit yang berkaitan dengan mulut, KO melawan siwak tadi. Kayu siwak itu apa nama penyakit mulut? Sabit kan cik-cik, itu habis kena siwak. Mengalahkan Pepsodent, mengalahkan Sensodyne, bahkan mengalahkan close up. Close up itu kan mengkilek gigi dia jemaah. Saya takut saya pakai close up tu. Kenapa Ustaz takut pakai close up? Saya takut nanti pas pakai close mengkilat gigi saya. Tu silau jemaah nengok saya ceramah gigi saya mengkilat. Jadi Nabi pakai cuma kita tak terbiasa. Ambil siwak. Padahal itu paling bagus. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian Nabi itu kalau bangun jam 3 tadi, bagaimana Nabi? Bangun jam 3 langsung mandi. Maaf, walaupun beliau tidak mandi berat, tidak mandi dalam keadaan junub maksud saya, Nabi mandi. Rupanya mandi jam 3 bagus untuk menetralisir lemak yang ada di badan. Oh, Nabi itu sehat ya, Ma. Kalau kita baca ciri-ciri fisik Nabi itu, membacanya aja nyelewa awak mendongau, apalagi menengok. Tapi kalau fisik awak tak ada jonan salah ya, Ma. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, terakhir kita doa kurang, makan tidak teratur dengan baik. Nomor 3, kebersihan juga kacau balau. Tapi kok sehat juga awak. Inilah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa kepada kita. Doa jauh, menjaga pola makan jauh, menjaga kesehatan jauh, tapi tetap sehat juga. Alhamdulillah. Jaga kesehatan setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan kesehatan betul-betul kita butuhkan. Kenapa? Ibadah yang berat di bulan Ramadan tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.